angka penambahan jumlah kasus corona katanya udah mulai turun, terus mau diterapkan herd immunity juga. Hai, kembali bersama dengan Dr. Jessica. Welcome back to my channel. Suatu negara dikatakan sudah melewati masa kritis wabah corona kalau kurva penambahan kasus corona sudah mulai terlihat turun. Jadi ada tren kurva naik banget. Itu adalah masa di mana kasus positif bertambah sebanyak-banyaknya. Kalau udah maksimal, ntar dia jadi datar, terus mulai turun deh. Nah, beberapa negara memang ada yang sudah menunjukkan tren penurunan kurva angka penambahan kasus positif corona. Sehingga mereka melonggarkan PSBB, tempat umum mulai dibuka, orang mulai kerja lagi, walaupun masih harus pakai masker dan cuci tangan. Terus Indonesia katanya kurvanya udah mulai turun, jadi mau dilonggarin PSBB-nya. Masa sih? Coba deh kita lihat datanya. Ini adalah data penambahan kasus positif corona harian hingga tanggal 20 Mei. Bukan total kasus selama ini ya. Berarti kita bisa lihat tiap hari nambahnya berapa kasus positif. Angkanya itu kadang puluhan, ratusan, bahkan pernah sampai 200 lebih itu pas April. Ini sih namanya bukan turun tapi naik turun alias fluktuatif. Coba deh kita tarik garis dari awal Maret sejak ada wabah corona itu sampai sekarang. Tren kurvanya itu masih cenderung meningkat, sama sekali belum terlihat puncaknya, apalagi turun. Gawatnya adalah banyak orang mulai tidak sabar untuk tetap di rumah dan mulai tidak taat pada pemerintah. Mereka nggak peduli mau sakit corona atau enggak, paling kalau kena ya sakit ringan aja, nggak sampai parah. Sekalian aja tuh diterapkan herd immunity. Kalau kita tidak taat pada pemerintah, bisa-bisa pemerintah ini kewalahan dan benar-benar menerapkan herd immunity loh. Kalau herd immunity atau namanya kekebalan kelompok ini sampai diterapkan, artinya semua tempat umum akan dibuka. Orang boleh aktivitas normal, terserah mau kena corona atau enggak. Pokoknya yang sistem imunnya bagus, selamat, dan punya kekebalan. Tapi yang sistem imunnya lemah, ya kena terus meninggal aja. Ntar kan yang masih hidup dan lolos dari seleksi alam ini adalah orang yang sudah punya kekebalan terhadap corona. Makanya wabah ini lama-lama akan berhenti. Dan inilah disebut kekebalan kelompok. Yakin milih kayak gitu aja? Bisa sih kita punya kekebalan massal tanpa harus mengorbankan siapapun asal kita divaksin massal. Tapi vaksinnya kan sampai sekarang belum ketemu. Herd immunity katanya pernah tidak sengaja diterapkan pada saat ada wabah flu Spanyol. Dan akibatnya sepertiga penduduk meninggal. Saat ini Swiss sedang mencoba untuk menerapkan herd immunity dan diharapkan imunitas ini tercapai pada bulan Mei. Tapi mereka tetap disarankan untuk social distancing dan bekerja dari rumah. Cuman sekolah dan pusat bisnis memang sudah banyak dibuka. Kurva penambahan kasus harian positif corona mereka memang sudah mulai flat. Jadi mungkin mereka mencoba untuk gambling agar beban ekonomi mereka ini tidak terlalu berat. Katanya sih seminggu setelah herd immunity ini diterapkan di Swiss, angka kematian akibat corona meningkat drastis. Tapi mereka masih berharap herd immunity ini akan berhasil karena mereka tidak mau di lockdown. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Di saat kurva penambahan kasus harian kita bahkan belum mencapai puncaknya, aku tidak yakin menerapkan herd immunity ini adalah hal yang baik. Ya pasti dalam setiap keputusan dan kebijakan itu ada kekurangan dan kelebihan. Kita berharap saja bahwa segala tindakan yang diambil pemerintah ini adalah yang terbaik. Dan kita sebagai warga negara yang baik hanya bisa taat dan tunduk pada pemerintah, bekerja sama supaya wabah corona ini segera berakhir. Setidaknya yang bisa kita lakukan sekarang adalah social distancing, pakai masker, cuci tangan, jaga daya tahan tubuh, dan tetap di rumah tanpa mudik. Sekian video dari aku, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, dan berbagi pendapat kalian dengan cara DM aku di Instagram. See you next time, bye!